Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan PJJ pelajaran PKWU untuk kelas 10 SLTA. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi tentang pemasaran produk kerajinan tangan. Oke, anakku sekalian, semoga kalian tetap semangat ya di dalam PJJ ini. Nah, Ibu akan membahas materi PJJ. Dan jangan lupa modul yang telah Ibu berikan disimak, dibaca, diringkas sehingga kalian akan lebih memahami materi PKWU sebelum pertemuan PJJ dilaksanakan. Oke. Nah, inilah hasil karya kalian. Kalian kemarin membuat produk kerajinan tangan, yaitu membuat tote bag. Dan pada kesempatan ini kalian, ya Ibu minta untuk membuat desain promosi untuk bagaimana mencoba memasarkan hasil karya sendiri. Nah, sekarang kita akan lihat ya bagaimana pemasaran dalam produk kerajinan tangan. Strategi pemasaran secara langsung itu kita akan bahas tentang pemasaran. Di dalamnya ada pengertian pemasaran, tugas pemasaran, fungsi pemasaran. Pemasaran langsung, yaitu nanti kita bahas pengertian pemasaran langsung, jenis-jenis pemasaran langsung, manfaat pemasaran langsung. Strategi pemasaran, pengertian strategi pemasaran, manfaat strategi pemasaran, dan konsep dari strategi pemasaran. Nah, kompetensi dasar dari KD 310 memahami strategi pemasaran produk kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal secara langsung. KD 410-nya memasarkan produk kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal secara langsung. Nah, tentang glosarium di modul sudah ada ya. Pengertian konsumen, pengertian pemasaran, pemasaran secara langsung, segmentasi pasar, dan strategi pemasaran. Silahkan kalian ringkas ya dan dibaca sehingga kalian memahami apa itu artinya konsumen. Yang pasti konsumen adalah pemakai ya, pemakai barang atau jasa. Sedangkan pemasaran itu sendiri adalah melakukan usaha yang mengkoordinir atau mengakomodir permintaan pasar. Selain pemasaran secara langsung adalah strategi pemasaran yang memungkinkan perusahaan berinteraksi langsung dengan konsumen. Medianya bisa apa saja. Nah, sementara segmentasi pasar adalah proses pembagian pasar menjadi kelompok pembeli. Ya tentunya ada kelompok pembeli anak-anak, kelompok pembeli orang dewasa, kelompok pembeli manula, atau kelompok pembeli pelajar berdasarkan profesinya ya. Nah, kalau kalian sudah membuat tote bag, kira-kira segmentasi pasarnya siapa nih ya? Mungkin ibu-ibu kali ya. Kalau dia mau belanja ke toko daripada menggunakan plastik kresek yang notabene tidak baik untuk lingkungan, lebih baik menggunakan tote bag. Oke, strategi pemasaran, upaya memasarkan suatu produk atau jasa menggunakan pola, rencana, taktik tertentu ya, bisa dengan promosi, penjualan langsung atau direct selling, itu strateginya. Nah, materi pembelajaran ini kita tadi udah memberikan peta konsepnya, pengertian fungsi dan tugas pemasaran, pengertian pemasaran langsung, jenis pemasaran, manfaat pemasaran langsung, dan strategi pemasaran langsung. Pemasaran adalah
Suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk yang bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, saling bertukar tawar yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, atau masyarakat umum. Jadi pemasaran itu adalah suatu strategi ya, kegiatan yang direncanakan tuh, untuk mengakomodir permintaan pasar. Menurut para ahli, pemasaran itu adalah Philip Kotler dan Armstrong mengatakan adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai. Gitu. Jadi kita membuat produk, maka ditukar dengan uang, ada nilai tertentu, itu namanya pemasaran. Sedangkan menurut Philip Kotler atau ahli marketing ya, pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Gitu. Secara sederhana, definisi pemasaran lebih didasarkan pada proses pengenalan produk, servis kepada konsumen yang potensial. Sementara aspek pemasaran itu ada iklan, ada hubungan masyarakat, ada sosial ya, ada promosi, ada penjualan. Jadi kalau kita bicara pemasaran, pasti kita akan bicara iklan, bicara hubungan sosial dengan masyarakat, ada promosi dan penjualan. Macam-macam jenis pemasaran secara langsung. Ini langsung antara penjual dan pembeli saling bertemu dengan tempat yang berbeda ya. Ini di darat, ini di air, ini di supermarket, ini menggunakan pemasaran melalui televisi ya. Ini pasar online. Pemasaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Nah, kegiatan pemasaran itu harus dimulai dari membuat produk, setelah itu menentukan harga, menentukan tempat jual, mempromosikan produk kepada konsumen. Gitu. Jadi kalau kalian menjadi seorang manajer perusahaan, maka kalian harus menguasai bagaimana produk yang dibuat, terus bagaimana menentukan harga, ya, karena itu terlibat dalam proses semuanya untuk pemasaran sebuah produk. Fungsi pemasaran adalah sebagai berikut: fungsi pertukaran dan fungsi perantara. Jadi di dalam pemasaran itu intinya pertukaran barang atau jasa dengan nilai tertentu, dan fungsi perantara di sini adalah yang menjual itu siapa, atau lewat apa lewat online atau lewat salesman gitu kan perantaranya. Tugas pemasaran memperkenalkan produk, mencapai target penjualan, memastikan kepuasan konsumen, membuat strategi lanjutan, bekerja sama dengan mitra pemasaran, membuat rekapitulasi penjualan. Jadi kalau kamu diberikan tanggung jawab untuk menjadi manajer pemasaran atau manajer marketing ya, dalam sebuah perusahaan, pasti kamu akan berpikir bagaimana mengenalkan produk perusahaan kepada orang. Jadi di situ ada promosi. Terus setelah itu kamu harus juga membuat target penjualan. Jadi kalau dalam 1 bulan tidak terjual target sekian, ya pasti perusahaannya rugi. Kalian ingat lagi ya terhadap perhitungan BEP, break even point, berapa harga yang harus ditetapkan sesuai dengan modal perusahaan. Terus menentukan harga jual. Itu juga bisa break even point pada target penjualan. Berapa jumlah produk yang harus dijual supaya sesuai dengan modal yang dikeluarkan perusahaan. Bisa saja kalau target penjualannya tidak tercapai, perusahaan rugi.
karena perusahaan sudah mengeluarkan uang, tapi target penjualannya tidak terpenuhi. Memastikan kepuasan konsumen, jangan sampai kalau menjual asal jual tentunya, membuat produk asal buat, hancur nanti. Kalau kita sudah membuat sebuah produk dan tidak ada yang beli, ya udah, itu namanya bukan usaha ya, itu namanya coba-coba. Wah, itu tentu sangat tidak menguntungkan. Lalu membuat strategi lanjutan. Strategi lanjutan di sini mungkin saat menjual ini kita sudah pengalaman tuh. Apa yang disukai konsumen? Apa yang membuat konsumen tertarik? Atau bagaimana caranya? Apa perlu lewat online? Karena dengan lewat online itu harga akan bisa lebih murah dibanding dengan toko retail langsung. Tidak ada biaya perusahaan membayar karyawan, tidak ada perusahaan membayar gudang yang terlampau besar mungkin, atau toko penjualan. Bekerja sama dengan mitra pemasaran. Jadi orang-orang atau toko yang menjual barang-barang kita, perusahaan kita tentu harus jadi mitra yang saling untuk menguntungkan. Makanya ada perusahaan yang suka memberikan reward atau hadiah kepada toko-toko yang menjual sekian paket misalnya. Lalu membuat rekapitulasi penjualan. Jadi setelah menjual dalam waktu 1 bulan direkap mencapai target tidak, di atas BEP yang sudah ditargetkan, berapa untung dan labanya, terus dianalisis SWOT-nya gitu kan. Tugas manajer pemasaran antara lain mengawasi serta mengembangkan strategi pemasaran, melakukan riset dan menganalisa data untuk mengidentifikasi target pasar yang pas, merancang serta menyajikan ide lengkap dengan strateginya, melakukan aktivitas promosi, mengumpulkan dan mendistribusikan informasi statistik dan finansial, merawat website perusahaan dan memikirkan strategi kampanye online, menyelenggarakan event dan pameran, mengupdate database, serta memanfaatkan customer relation management, mengkoordinasikan budaya pemasaran secara internal dan organisasi, mengawasi performa dari perusahaan, performa dari produk, performa dari para salesman, melakukan kampanye di sosial media. Jadi sebenarnya sebuah perusahaan itu sangat tergantung dari proses pemasaran. Mungkin membuat produk itu sangat mudah. Ada barang, ada bahan baku, ada peralatan, produk pasti dijual. Pasti dibentuk. Tetapi kalau proses pemasarannya gagal, seorang manajer yang memimpin itu tidak bisa berkoordinasi dengan semua karyawannya yang berhubungan dengan marketing pemasaran, ya bisa bangkrut perusahaan. Membuat produk saja, produksi terus. Tapi saat perusahaan minta mengembalikan modal, ya karena pemasarannya gagal, ya rugi. Jadi bisa dikatakan otaknya sebuah perusahaan itu ya marketing. Pemasaran langsung. Strategi pemasaran yang memungkinkan perusahaan berinteraksi langsung dengan konsumen menggunakan media apapun. Langsung berkomunikasi, informasi tentang suatu produk, layanan, atau perusahaan secara langsung kepada pelanggan. Jadi pemasaran langsung itu tadi promosi dengan media apapun ya, itu juga pemasaran. Komunikasi, memberikan layanan produk, dan memberikan layanan kepada para pelanggan secara lebih baik, itu juga pemasaran langsung. Jenis-jenis pemasaran langsung: personal selling, pemasaran surat langsung, katalog marketing, telemarketing, kios marketing.
Oke, maaf. Nah, personal selling ya jual langsung, pemasaran sifat langsung kayak brosur, katalog marketing ya tadi katalog dan harga. Kalau pemasaran surat langsung kayak promosi gitu dengan brosur-brosur. Telemarketing ya mungkin lewat internet, lewat telepon. Jadi mempromosikan melalui mungkin WhatsApp. Kios marketing ya tadi ya. Jadi ada ruang pamer, kiosnya. Manfaat pemasaran langsung. Calon pelanggan sudah tertarget, anggaran pemasaran yang lebih efisien, meningkatnya loyalitas pelanggan, membantu mendorong bisnis baru. Jadi kalau pemasarannya berjalan baik, si perusahaan tadi sudah punya calon pelanggan. Jadi target pelanggannya sekian tuh sudah bisa dicapai. Anggaran pemasaran yang lebih efisien. Jadi tidak gambling atau tidak trial and error, tidak coba-coba. Sudah tahu stepnya, oh ini harus begini, sehingga dana yang dikeluarkan udah jelas. Jadi lebih efisien. Meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi para pelanggan itu sudah puas dengan pelayanan dan cara pemasarannya atau produknya sudah dinikmati. Jadi dia loyalitas, malas dia untuk mencoba perusahaan lain atau produk lain walaupun fungsinya sama, takut mengecewakan. Membantu mendorong bisnis baru. Ya kalau sebuah perusahaan dalam pemasaran udah bagus, pasti bisnis baru di sini artinya produk-produk pendukung atau produk lain yang bisa dijual, bisa sekalian dijual karena kita sudah punya market yang sama atau market yang banyak. Jadi kalau orang sudah percaya, kita ganti produk atau kita ganti jenis produk yang berbeda, itu akan tetap dipercaya oleh pelanggan. Jadi membantu mendorong bisnis baru. Oke, anak-anakku sekalian, ya itulah yang berhubungan dengan pemasaran. Nah, silakan kalian buka lagi ya modulnya. Di modul itu kalian bisa lebih, nah ini modulnya sudah Ibu kirim ke grup. Nanti juga kalian boleh lihat lagi. Nah, ini yang tadi Ibu jelaskan melalui PPT. Di sini kalian bisa lihat di modul ini. Oke, anakku sekalian, itulah materi pemasaran yang merupakan kompetensi dasar 310. Dan nanti kita ketemu lagi dengan PJJ berikutnya untuk membahas tentang evaluasi sebuah produk dari kerajinan tangan. Itu materi terakhir, dan kita setelah itu mungkin siap-siap untuk latihan soal. Oke, anakku sekalian, jangan lupa banyak berdoa, jaga kesehatan, dan tetap semangat ya dalam PJJ. Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah menyimak video ini. Wassalam. Aduh, mohon maaf ya. Ini masih corona ini. Ya, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apapun kendala di dalam proses PJJ, tetap kalian bisa melewatinya, karena Ibu pun kadang-kadang kurang sehat, kadang-kadang ya mungkin masih daya tahan tubuh menurun, walaupun di rumah terus, tapi kita tetap akan memohon pertolongan Allah, berdoa, dan memohon kesehatan. Dan tetap bisa aktivitas PJJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.